Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Nina. Kali ini saya ingin cerita tentang kisah misteri pengalaman pribadi saya. Tapi sebelum saya cerita, jangan lupa uh, subscribe, like, and komennya ya. Bantu dukung channel saya biar channel saya berkembang. Atas dukungan kalian, terima kasih. Kali ini saya mau cerita tentang pengalaman pribadi saya ketika saya ngekos di Kebayoran Lama. Saat itu ada di kosan saya di Kebayoran Lama itu pertama tidak tidak pernah ada apa-apa ya. 2 tahun lebih saya ngekos itu, 2 tahun setengah sepertinya saya ngekos di sana, tapi saya tidak pernah selama ini tidak pernah merasakan diganggu, tidak pernah ada gangguan apapun gitu, santai-santai aja walaupun hawa-hawanya suka kadang hawa-hawa nggak enak gitu, tapi tidak pernah mengganggu secara ekstrim ya. Nah, kalau kita lagi mau ke WC, karena kosan saya itu di depan, jadi di luar dari rumah utama. Jadi kalau kalau kita mau mau pipis atau mau mandi itu kita masuk ke dalam ke kamar ke rumah utama dan kita masing-masing dikasih kuncinya. Nah, kalau kita mau ke kamar mandi itu kan kita ngelewatin ruang makan. Nah, di ruang makannya itu kalau masuk situ selalu pasti ada ini hawa hawa tuh merinding, hawa nggak enak tuh langsung kayak gimana gitu, udah baunya juga nggak enak. Paling hanya itu aja gangguannya, selebihnya nggak ada. Tapi pada suatu hari itu terakhir saya mau pindah, 3 bulan saya mau pindah dari situ. Waktu itu saya pulang dari kerja itu, saya masuk shift sore, jadi saya sampai rumah biasa jam 12 malam. Nah, waktu saya pulang itu sampai rumah, biasanya saya nggak pernah ke kamar mandi, tapi itu nggak tahu kenapa perut saya mules banget, sakit. Akhirnya saya masukin motor, terus saya masuk ke dalam rumah, naruh tas apa, saya buru-buru masuk ke dalam rumah utama untuk ke kamar mandi ya, karena perut saya mules gitu ya. Tapi apa namanya, baru saya baru saya ibarat kata nongkrong ya, duduk ya, baru masuk kamar mandi itu karena pengen BAB, belum belum juga apa-apa, tahu-tahu ada suara suara ketawa kuntilanak yang kenceng banget, melengking. Itu kalah itu yang ketawa-ketawa yang di sinetron itu, jauh jauh menyeramkan aslinya. Itu saya langsung refleks melihat ke atas, ke hubungan, karena di kamar mandi itu hubungannya kebuka. Alhamdulillah nggak ada, ternyata dia di luar, mungkin terbang di luar melewati rumah rumah kosan kita. Udah tuh, karena dengar suara yang melengking banget, akhirnya saya buru-buru basuh tuh, saya buru-buru lari mau masuk kamar, saya kunci pintu, saya masuk kamar. Terus akhirnya saya nggak bisa tidur karena saya takut kan. Akhirnya saya telepon teman saya bilang, temenin gue ngobrol dong, kenapa ada suara kuntilanak ketawa-ketawa, aduh serem banget, saya bilang itu. Udah tuh akhirnya kita ngobrol sekitar sampai jam 2 lewat gitulah. Tahu-tahu ketawa itu terulang lagi, lebih melengking lagi ketawanya, dan itu terasa kedengarannya seperti di jendela gitu, kayak ada di jendela kamar saya. Tapi saya ingat, untungnya saya ingat kata orang kalau suaranya jelas terdengar dekat berarti makhluk itu jauh, tapi kalau terdengar suara makhluk itu melengking jauh di kejauhan, sayup-sayup, berarti dia ada di dekat kita. Yang saya ingat itu kata orang. Jadi walaupun sebenarnya takut, tapi saya masih rada tenang karena ingat itu. Dan itu
sampai 3 kali bunyi ketawa itu rasanya saya nggak tahu bisa, nggak tahu mau kemana, mau lari kemana gitu kan, namanya ngekos sendirian kan. Akhirnya sampai subuh, setelah masuk jam 6 baru saya bisa tidur. Untungnya saya selalu kerja masuk shift sore, jadi setelah jam 6 pagi baru saya bisa tidur. Nah, akhirnya saya ceritakan sama ibu yang punya kos. Terus saking saya penasaran pengen tahu, siangnya saya ke pasar, ke belakang, kebetulan belakang rumah kosan saya itu pasar ya, pasar Kebayoran Lama. Akhirnya saya tanya sama ya pedagang-pedagang pasar gitu, ibu yang langganan saya belanja, saya bilang, ibu semalam dengar suara kuntilanak ketawa nggak sih, cekikikan tengah malam jam 12 sampai sampai berapa kali tuh, sampai menjelang subuh, saya bilang gitu. Dan ternyata kata mereka, iya mbak, kita dengar, katanya. Mereka bilang, iya mbak, kita dengar, emang dia terbang-terbangan dong semalam, katanya. Bayang nggak sih, saya cuma dengar suaranya aja mati ketakutan. Gimana ya orang yang lihat terbang-terbangan ya. Itu pengalaman saya di kosan, itu pertama dan terakhir pengalaman saya di kosan itu. Nggak lama kemudian saya pindah, tapi ada tetangga saya yang ngekos di daerah situ juga. Kemarin saya baru ketemu, dia baru cerita ketika saya dia kan suka bantuin saya lulur. Nah kemarin kan saya main lagi tuh ke sana, terus saya dilulur. Waktu saya dulu dia cerita bahwa di kamar kosannya itu lebih parah lagi, banyak banget, dan itu mengganggu. Dia melihatkan wujudnya, suara, pokoknya itu dia benar-benar mengganggu banget. Tapi next ya, di cerita berikutnya ya, kalau kapan saya ada waktu, saya akan ajak orangnya yang melihat secara langsung, yang sering diganggu secara langsung. Nama orang itu Rani, dan anaknya itu punya indera keenam, bisa ngelihat makhluk dan sering ngobrol sama makhluk kasat mata. Nanti kapan kalau saya ada waktu ketemu sama dia, kita ngobrol sama dia ya. Tapi jangan lupa tolong subscribe channel saya ya, di subscribe, like, and comment, supaya channel saya bisa terus maju dan bertahan. Oke, sampai ketemu lagi. Terima kasih untuk atensinya. Assalamualaikum.